Yo everybody, welcome back again with me Cakra Setribowo dengan NIM 2402026024, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana korupsi yang dijalankan oleh Syahrul Yassin Limpo, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang deforestasi dan alih fungsi lahan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur dengan teori Max Weber. Bagaimana keseruannya, bagaimana intisari ilmu yang akan kita kaji bersama-sama. Let's begin the video, guys. Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, dulu dikenal sebagai hutan yang rindang, tanahnya subur dan menjadi bagian dari sistem ekologis yang menyerap air hujan. Data terbaru dari pemerintah menunjukkan kita masih punya lebih dari 21 juta ton sampah per tahun, dan lebih dari sepertiganya belum terkelola dengan benar. Ini berarti bukan hanya sampah kota, bahkan bencana air jadi ancaman nyata karena lingkungan sudah kehilangan kemampuannya menyerap dan menahan air. Hutan yang hilang artinya bantalan alami yang mencegah air mengalir deras tiba-tiba ke pemukiman dan sungai. Sekarang kita beralih ke teori Max Weber. Menurut Max Weber, negara memiliki kekuasaan yang sah dan bertanggung jawab atas urusan publik, termasuk pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Di dalam teori Weber, negara memiliki legitimasi rasional legal, yaitu kekuasaan harus dijalankan berdasarkan kebijakan agar melahirkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa negara itu harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang mereka telah canangkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar pelaksanaan menjadi efektif dan optimal. Secara ideal, negara itu harus bisa menjaga kawasan seperti Bukit Soeharto tetap produktif dan aman. Tapi kenyataannya, hutan di sana perlahan hilang. Alih fungsi lahan tetap terjadi. Bukit yang dulu rimbun berubah jadi lahan terbuka. Ini menunjukkan ada jarak antara kewenangan negara dengan tindakan nyata di lapangan. Di dalam logika Weber, jika negara tidak menjaga kewenangan legalnya, seperti mengatur lahan, mencegah deforestasi, dan mengendalikan alih fungsi lahan, maka justru legitimasi itu kehilangan makna. Dengan kata lain, negara seharusnya melindungi hutan dan masyarakat dari bencana. Tapi fakta di lapangan menunjukkan itu masih jauh dari ideal. Di Sumatera, kita sudah melihat pola-pola yang bukan hanya kebetulan, teman-teman. Terdapat 4 pola. Yang pertama, deforestasi lahan besar-besaran. Yang kedua, alih fungsi lahan. Yang ketiga, hujan badai besar. Dan yang terakhir adalah banjir bandang. Pola-pola semacam ini juga hampir mirip terjadi yang ada di Bukit Soeharto sekarang di Kalimantan Timur. Kasus Bukit Soeharto mengingatkan kita satu hal penting. Ketika lingkungan sudah sampai di titik kritis, siapapun yang tinggal di negeri ini akan merasakan dampaknya. Ini bukan sekadar teori politik, bukan sekadar data statistik, tetapi soal kehidupan nyata. Negara punya kewenangan dan tanggung jawab, tapi masyarakat juga punya harapan. Agar legitimasi itu tidak sekadar tertulis di undang-undang, tetapi terlihat dalam tindakan nyata. Ketika kita berbicara tentang hutan berkurang, tidak hanya proses pemandangan yang berubah, tetapi juga ekologis alam yang kian hari makin turun, teman-teman. Nah, air yang awalnya bisa diserap oleh pohon yang kuat, tiba-tiba tidak mampu diserap oleh resapan air, sehingga air-air tersebut meluap menjadi sungai, dan sungai-sungai tersebut jika tidak ditahan maka akan menimbulkan banjir bandang yang akan turun menuju ke pemukiman warga. Ini bukan hanya soal kehilangan pohon, tetapi berbicara tentang kehilangan ekologis yang utuh. Jika tidak ditangani dengan benar, maka ancaman tersebut menimbulkan tantangan atau hambatan yang sangat besar, teman-teman. Banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi akibat daripada korosi yang tidak stabil ini. Contohnya banjir bandang, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Bukit Soeharto bukan hanya sekedar nama gunung biasa, tetapi juga cerminan dari kita sebagai warga negara Indonesia. Akankah kita akan menjaga lingkungan kita, atau kita biarkan resiko-resiko itu menjadi sebuah risiko yang akan menimpa kita nantinya? Karena ketika kita membiarkan kewenangan itu menjadi wacana, yang hilang bukan hanya hutan, tetapi juga hilangnya kemampuan kita untuk mencegah bencana berikutnya. Cakra sign out, and see you guys next time.